Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh dan soleha kelas 2. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Setelah berdoa, ayo kalian siapkan alat tulis dan buku tematik tema 5-nya. Nah, hari ini kita belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 4, pengalamanku. Nah, anak-anak bisa membuka buku tematik tema 5 halaman 33. Oke, pembelajaran yang pertama yaitu hari ini adalah hari Minggu. Keluarga Beni duduk di teras rumah. Tiba-tiba Beni membaca puisi. Puisi yang dibacakan Beni berjudul Tamanku. Di sini Ustazah sudah membuat puisi yang berjudul Tamanku. Nanti Ustazah bacakan puisinya, anak-anak menyimak ya. Tamanku, tamanku, kau hiasi sudut halaman rumahku. Elok warna-warni mahkota bungamu, merah, putih, kuning, dan ungu. Semerbak kau tebar wangimu. Tamanku, tak hingga senang hatiku setiap saat ingin memandangmu. Kan kurawat kau selalu agar terjaga indahmu. Nah, dari puisi tadi coba perhatikan percakapan Beni dan kakak. Nah, Kak, Beni mau bertanya, apa perbedaan puisi dengan bukan puisi? Ya, silahkan. Puisi ditulis dalam bentuk bait. Bait terdiri atas baris-baris. Bukan puisi bila bentuknya paragraf. Banyak barisnya tidak ditentukan. Pilihan kata dalam puisi kias, padat, dan indah. Nah, jadi Beni tadi bertanya ya, apa perbedaan puisi dan bukan puisi. Nah, kakaknya menjelaskan kalau puisi itu ditulis dalam bentuk bait. Bait terdiri atas baris-baris ya. Bukan puisi bila bentuknya paragraf. Nah, itu adalah penjelasan dari kakak Beni. Ustazah juga menjelaskan apa sih itu puisi. Nah, puisi merupakan kumpulan kata yang disusun sesuai tema tertentu. Misalnya kalian mau membuat puisi dengan tema atau judul Tamanku. Nah, isi puisinya harus sesuai dengan temanya ya, harus sesuai dengan judulnya. Nah, yang kedua, pembuat puisi menuliskan kata-kata yang indah. Nah, dalam membuat puisi harus memilih kata-kata yang indah, yang baik, dan yang bagus. Yang ketiga, untuk memahami isi sebuah puisi, kamu perlu membacanya dengan cermat ya. Nah, untuk mengetahui isi sebuah puisi, kamu harus membacanya dengan cermat, bahkan harus berulang-ulang ya, biar tahu apa sih isi puisinya. Nah, yang keempat, kamu juga perlu mengerti kata-kata yang digunakan. Nah, dalam membuat puisi, kata-kata yang digunakan kalian juga harus ngerti artinya ya. Itu adalah penjelasan puisi ya. Apakah sudah paham? Insya Allah semua anak-anak sudah paham. Selanjutnya ada 3 hal yang perlu kita perhatikan saat membaca puisi, yaitu yang pertama artikulasi. Apa itu artikulasi? Pengucapan kata harus jelas. Saat membaca puisi, setiap kata yang diucapkan harus jelas dan tidak terburu-buru. Yang kedua, intonasi.
Apa itu intonasi? Tinggi rendahnya nada saat membaca. Suara jelas, tidak terlalu keras tetapi juga tidak terlalu pelan. Nah, ekspresi yang ketiga yaitu raut wajah sesuai dengan tema puisi yang sedang dibaca. Misalnya kalian sedang membaca puisi yang sedih, nah berarti raut wajahnya harus sedih. Kalau misalnya kalian membaca puisi yang bahagia, berarti wajah kalian juga harus bahagia ya. Wajah harus menyesuaikan dengan isi puisinya. Itu adalah 3 hal yang perlu kalian perhatikan saat membaca puisi. Nah, paham ya? Di sini Ustazah mempunyai contoh puisi yang berjudul Taman Bungaku, karya Nikomang Juniati. Nanti anak-anak menyimak ya, Ustazah membacakan puisinya. Taman bungaku, bila ku pandang, hati pun senang. Tamanku cantik, sangatlah menarik. Taman bungaku, berserilah selalu. Jangan pernah kau layu, karena aku kan bersedih seduh. Oh angin dari segala rindu, mampirlah ke tamanku, segarlah harum bungaku ke segala penjuru. Nah, dari puisi tadi, ayo jawab pertanyaan berikut. Nomor 1, apa isi taman bungaku dalam puisi? Ya, betul. Banyak bunga yang cantik dan menarik. Yang kedua, sebutkan kata yang baik pada puisi tersebut. Ya, ada senang, berserilah, cantik, menarik, harum, rindu. Nah, nomor 3, bagaimana bila taman tidak dirawat? Nah, ya, bunga akan layu dan taman tampak tidak menarik lagi. Yang keempat, bagaimana cara merawat taman? Caranya dengan menyiram tanaman secara teratur dan memberi pupuk. Nah, selanjutnya kita belajar menentukan panjang pendek serta tekanan kuat dan lemah pada lagu anak. Nah, di sini Ustazah mempunyai lagu yang berjudul Lihat Kebunku Ciptaan Ibu.
Dari lagu tadi, ayo kita tentukan kuat lemah tekanan lagu ya. Dan tentukan juga panjang pendek bunyi lagunya. Nah, di sini Ustazah mempunyai potongan lirik ya. Yang pertama, potongan lirik lagu Lihat Kebunku. Nah, itu panjang atau pendek? Ya, kunya panjang, berarti jawabannya panjang ya. Kemudian kuat atau lemah? Nah, kalau di akhir liriknya itu ke atas nadanya, berarti itu kuat. Tapi kalau liriknya ke bawah ya atau turun, itu berarti lemah ya. Kalau lihat kebunku berarti kan ke atas, berarti kuat. Begitu ya. Nah, potongan lirik yang kedua yaitu penuh dengan bunga. Berarti bunganya panjang. Ya, berarti panjang ya. Nah, kuat atau lemah? Nah, ke bawah berarti lemah. Ada yang putih. Nah, panjang atau pendek? Panjang ya. Nah, dan ke atas berarti kuat ya. Nah, potongan lirik yang keempat, dan ada yang merah, panjang juga ya. Ya. Kemudian kuat atau lemah? Ya, ke bawah jadi lemah. Potongan lirik yang kelima, semuanya indah. Nah, panjang atau pendek? Panjang ya, betul. Nah, kuat atau lemah? Nah, ke atas berarti kuat. Begitu ya. Paham ya anak-anak? Nah, kemudian kita mau belajar jangka sorong. Jangka sorong biasanya digunakan untuk mengukur panjang garis tengah benda-benda yang bentuknya bulat atau lingkaran. Nah, ini adalah contoh gambar jangka sorong ya. Nah, secara umum jangka sorong itu terdiri atas dua bagian. Nah, bagian yang pertama yaitu bagian tetap. Bagian tetap ini bagian yang tidak bisa digeser-geser atau dipindah-pindah ya. Nah, bagian yang kedua yaitu bagian geser atau bagian bisa digeser-geser atau dipindah-pindah sesuai dengan ukuran ya benda yang akan diukur ya. Nah, di sini Ustazah mempunyai dua gambar jangka sorong. Yang pertama, jangka sorong manual ya. Jangka sorong manual yaitu kita melihat atau mengukurnya dengan angka yang ada di alat jangka sorongnya ya. Nah, kalau yang kedua itu jangka sorong digital. Nah, jangka sorong digital itu angkanya akan muncul di sebuah digitalnya ya. Menggunakan satuan cm atau cm dan mm itu untuk mengukur jangka sorong. Untuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran seperti apa? Cincin ya. Kemudian mur, lingkar jari, pensil, kelereng dan lain sebagainya. Nah, tidak bisa mengukur panjang benda yang memiliki ukuran yang besar, hanya mampu mengukur maksimal 30 cm. Nah, itu ya, jangka sorong tidak bisa mengukur benda yang berbentuk lingkaran atau bulat dengan ukuran yang lebih dari 30 cm. Nggak bisa mengukur benda yang sangat besar, itu tidak bisa ya. Hanya bisa mengukur maksimal 30 cm ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, dari penjelasan tadi pasti anak-anak sudah
mengetahui. Berikan tanda centang untuk benda yang dapat diukur dengan jangka sorong. Gambar nomor 1, apakah bisa diukur dengan jangka sorong? Ya, nggak bisa ya, karena benda tersebut tidak berbentuk bulat atau lingkaran. Gambar nomor 2, apakah bisa diukur dengan jangka sorong? Ya, tidak bisa juga, karena tidak berbentuk bulat dan lingkaran. Gambar nomor 3, apakah benda ini dapat diukur dengan jangka sorong? Ya, pintar. Bisa, karena gambar nomor 3 itu berbentuk bulat atau lingkaran. Gambar nomor 4 itu tidak bisa juga, karena tidak berbentuk bulat dan lingkaran. Gambar nomor 5, apakah bisa diukur dengan jangka sorong? Juga tidak bisa, karena tidak bulat dan lingkaran. Nah, gambar nomor 6, apakah bisa diukur dengan jangka sorong? Bisa ya? Iya, bisa, karena di sini bisa mengukur dengan jangka sorong karena dia berbentuk lingkaran. Nah, begitu ya. Paham ya? Ya. Selanjutnya, tugas daring hari ini, anak-anak membaca puisi yang berjudul Taman Bungaku tadi dengan memperhatikan artikulasi, intonasi, dan ekspresi. Nah, dalam bentuk video, kemudian dikirim ke wali kelas ya. Semoga anak-anak tetap semangat dan bisa menampilkan yang terbaik ya di videonya nanti. Ustazah tunggu videonya ya. Semangat mengerjakan. Nah, walaupun anak-anak belajar di rumah, Ustazah akan tetap memberikan materi yang kalian butuhkan ya. Nah, walaupun belajar di rumah tetap semangat, tidak putus asa, jangan malas-malesan ya, tetap semangat seperti belajar di sekolah ya. Nah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.